Selamat malam, saudara. Malam ini mengantar Anda ke peraduan malam. Satu topik yang indah sekali, menembus batas. Pada dasarnya, mencari Allah sama dengan berusaha untuk mengalami kehadirannya untuk hidup dalam pemerintahannya. Hidup dalam pemerintahan Allah artinya selalu melakukan kehendak Allah dan berusaha untuk menyelesaikan tugas yang Allah berikan kepada masing-masing individu. Maka, marilah kita mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Hal ini tidak cukup hanya datang ke gereja beberapa kali seminggu. Sepanjang waktu hidup kita, setiap menit, setiap jam, setiap hari, bahkan kita memburu Allah demi menghadirkan kerajaan Allah. Dengan demikian, kita baru benar-benar bisa masuk ke pusat pusaran kebenaran. Kalau hanya seminggu sekali ke gereja untuk memikirkan Allah, seseorang tidak akan bisa masuk ke pusat pusaran kebenaran. Orang percaya harus setiap saat ada di hadirat Allah, dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Hal ini dimaksudkan supaya mesin kerohanian bisa betul-betul beroperasi atau berjalan. Mesin kerohanian itu seharusnya berjalan meskipun perlahan, tentu yang dikehendaki mesin anugerah berjalan normal semaksimal mungkin. Orang percaya harus terus bergerak menuju pusat pusaran kebenaran atau epicentrum kebenaran. Dalam segala keadaan, proses pertumbuhan kedewasaan harus terus berjalan. Walau banyak pencobaan yang harus kita alami. Pencobaan itu bukan hanya pada waktu kita diejek, dihina, jatuh miskin, sakit, atau keadaan negatif menurut perspektif orang pada umumnya. Melainkan juga pada waktu kita dipuji, disanjung, berlimpah harta, sehat, dan dalam keadaan yang positif atau menurut perspektif orang pada umumnya. Bukan hanya pada waktu kita dalam kekurangan, melainkan juga dalam kelimpahan. Bukan hanya pada waktu kita dalam keadaan tubuh yang sakit, melainkan juga pada waktu tubuh dalam keadaan sehat. Justru ketika kita dalam keadaan yang baik atau positif, kita cenderung mudah berbuat kesalahan. Kadang-kadang, pada waktu keadaan nyaman, kita kurang menjadi waspada dan tidak berjaga-jaga. Sehingga mesin kerohanian kita tidak berjalan dengan baik. Padahal, mesin kerohanian kita harus berjalan tiada henti. Bisa dimengerti kalau Tuhan mengajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal perkara. Sebab dalam keadaan bagaimanapun, Allah bisa menggunakannya untuk kepentingan Dia. Pada umumnya banyak orang hidup tanpa tujuan, sehingga mereka hidup hanya untuk menikmati kesenangan sekarang di dunia ini. Sebab bagi mereka keadaan-keadaan yang tidak nyaman merupakan penderitaan yang merenggut damai sejahtera mereka. Sebagai orang percaya, kita bukan manusia tanpa tujuan. Tujuan hidup adalah menghadirkan kerajaan Allah itu. Hal mana tidak dikenal oleh anak-anak dunia. Pada umumnya, orang beragama menghadirkan Allah atau ilah yang dipercaya dalam sudut pandang mereka, yaitu hidup beragama yang diatur oleh hukum. Sedangkan bagi orang percaya yang benar, kesulitan hidup bukan merupakan siksaan, melainkan sarana belajar melakukan kehendak Allah.
Orang percaya menghadirkan Allah yang dipercaya atau Elohim Yahweh dengan mengerti apapun yang Dia kehendaki untuk dilakukan dan memiliki standar kesucian atau moral seperti Allah. Jika hal ini benar-benar diperjuangkan, orang percaya bisa sungguh-sungguh menembus batas. Saudara, kita harus bisa menembus batas dan merasakan atmosfer Allah, yaitu pemerintahan Allah di dalam hidup kita. Harga untuk menghadirkan kerajaan Allah itu mahal. Harganya adalah karakter kita yang harus bisa mengikuti irama kehadiran Allah di dalam hidup kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. 2 Korintus 6 ayat yang ke-17. Di bagian lain tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. Untuk memiliki kekudusan tersebut, bagaimanapun harus melalui proses. Untuk itu, kita harus melewati proses melalui segala pencobaan-pencobaan dalam kehidupan ini. Dengan demikian, cepat atau lambat, kita semakin masuk ke dalam pusat pusaran kebenaran. Kita harus serius memeriksa diri, menanggalkan beban dan dosa. Kalau kita menghargai Allah yang hidup dan korban Yesus di kayu salib, apapun akan kita lakukan untuk sampai di pusat pusaran kebenaran atau epicentrum kebenaran itu. Sejujurnya, tidak banyak orang yang mengalami proses menjadi murid Yesus yang benar-benar didewasakan untuk dapat hidup di hadirat Allah. Banyak orang Kristen dan para teolog merasa sudah hidup benar karena merasa sudah belajar teologi. Mereka juga merasa sudah menjadi murid-murid Yesus, padahal untuk menjadi murid Yesus harus belajar meninggalkan beban dan dosa. Keterikatan dengan dunia ini dan ikatan dosa di dalam dagingnya. Pada akhirnya, setelah seseorang bertumbuh dewasa, ia baru bisa berjalan dengan Allah, Bapanya secara ideal, seperti perjalanan hidup yang pernah dijalani oleh Yesus. Dengan mengerti apapun yang Dia kehendaki untuk dilakukan dan memiliki standar kesucian atau moral seperti Allah, orang percaya bisa sungguh-sungguh menembus batas. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.